Namun sangat disayangkan setelah pria itu malah berhasil dibebaskan dari semen, dia sudah dalam kondisi tidak bernyawa, Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Jumat ini Nada akan kembali membawakan sebuah kisah misteri yang berasal dari bioskop. Udah berapa lama aku gak masuk bioskop? Kayak udah lebih setahun ini. Kalau sekarang beberapa bioskop udah ada yang mulai dibuka, Wak, ya. Yang pasti dengan penerapan protokol kesehatan. Kau udah masuk bioskop belum setelah pandemi? Aku belum. Ada yang mau ngajak? Ajak lah. Dan di video malam Jumat kali ini aku akan ngebahas tentang sebuah bioskop atau teater yang terletak di Filipina yang bernama Manila Film Center. Dan rencana pembangunan bioskop ini adalah ide dari Imelda Marcos, istri dari Presiden Filipina pada masa itu, masa jabatan 65-86, yang bernama Bapak Ferdinand Marcos. Nah, Ibu Imelda ini berharap dengan adanya Manila Film Center, Filipina ini bisa memiliki pusat perkembangan film nasional. Dan setelah Manila Film Center ini selesai dibangun, terhembuslah kabar itu bahwa ada kisah tragis di balik pembangunannya gedung ini, Wak. Dan menurut informasi yang sudah beredar, Wak, bahwa sudah terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan sekitar 167 pekerjanya tewas di situ, tertimbun semen hidup-hidup. Dan sejak peristiwa itu terjadi, banyaklah itu kan kejadian-kejadian janggal yang terjadi di Manila Film Center ini pastinya. Dari mulai penampakan sosok misterius hingga adanya indikasi aksi balas dendam dari para korban kecelakaan kerja tersebut. Lalu seperti apa sih kisah lengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak. Ya, check it out. Nah, jadi seperti yang sudah aku jelaskan di awal video tadi, kalau pembangunan Manila Film Center ini dimulai dari ide Ibu Presiden, yaitu Ibu Imelda Marcos ini. Ibu Imelda ini yakin, Wak, bahwa Filipina mempunyai posisi yang strategis untuk menjadi pasar film internasional pada saat itu. Dan juga dengan keyakinan dan harapan bahwa Manila ini dapat menjadi pusat kebudayaan perfilman seperti Prancis. Malah Ibu Imelda ini berharap Manila ini dapat mengalahkan Prancis, Wak, yang memang memiliki festival film tahunan yang terkenal dengan nama Festival Film Cannes. Nah, Festival Film Cannes ini memang sering, Wak, menayangkan film-film baru dari seluruh genre, termasuk film dokumenter juga dari seluruh dunia. Dia pengen ngalahin ini nih, Cannes ini. Dan menurut informasi yang beredar, Wak, si Ibu Imelda ini terkenal dengan karakternya yang kuat dan ambisius luar biasa. Jadi apapun yang dia inginkan, dia harus dapat. Seperti halnya ketika dia ini menginginkan sebuah teater spektakuler ketika Filipina terpilih menjadi tuan rumah kontes Miss Universe tahun 1974, Wak. Ibu Imelda ini langsung mewujudkan keinginan dia tersebut dengan membangun gedung teater seni rakyat gitu, atau dalam bahasa Tagalognya disebut dengan nama Tanghalang Francisco Balangtas. Dan gedung ini juga dirancang oleh seorang arsitektur sekaligus seniman, Wak, bernama Leandro Locsin. Dengan lama pembangunan teater seni ini, Wak, kurang lebih dalam waktu 77 hari aja selesai. Nah, balik lagi nih ya, kita ke kisah dari bioskop Manila Film Center ini. Karena memang Ibu Imelda ini punya power atau punya kekuatan yang luar biasa di kepemerintahan pada saat itu, dan dia juga memiliki karakter yang sangat kuat dan ambisius. Sangat masuk akal sekali apabila dia ini bersikeras ingin mewujudkan festival film internasional Manila tersebut dengan mulai membangun sebuah bioskop atau teater yang dapat mengakomodir niatnya ini. Dan bioskop atau teater inilah, Wak, yang kemudian diberi nama Manila Film Center. Dan anggaran untuk gedung tersebut ini, Wak, ya, pada saat itu mencapai 25 juta dolar. Sekarang kayak 300 M-an lah gitu, buat gedung teater aja. Dan gedung ini dirancang langsung oleh arsitek ternama yang bernama Frolan Hong yang berkolaborasi dengan Raymond M. Ignacio, yaitu seorang mantan pejabat teknologi di pusat sumber daya teknis yang bertugas dalam membuat konsep dan beberapa komponen pembangunan gedung lainnya gitulah. Dan diketahui juga, Wak, bahwa inspirasi bangunan Manila Film Center ini berasal dari Pantheon, Wak, yang ada di Athena, yaitu sebuah kuil untuk menghormati Dewi Athena. Dan rencananya bangunan tersebut akan menawarkan banyak festival hiburan, tapi akhirnya didesain ulang nih, Wak, sehingga hanya ada auditorium, lab film, sama arsip film gitulah. Nah, jadi itu yang pertama kali. Dan selain itu, pembangunan Manila Film Center ini memang bisa dibilang proyek kilat, Wak, proyek bangun candi gitu,
Kenapa kok bisa gitu, Wak? Karena, Wak, memang dalam proses pembangunan Manila Film Center ada 4.000 pekerja atau tenaga kerja, buruh mah tukang yang dipekerjakan di sana. Nah, di mana para buruh ini dibagi 3 shift, Wak, selama 24 jam. Dan dikabarkan 1.000 dari 4.000 buruh tersebut telah dialokasikan dalam pembangunan lobi teater gitu, lobi Manila Film Center ini. Nah, kilatnya di mana, Wak, nih? Ini ya, kilatnya. 1.000 buruh tadi itu dapat menyelesaikan pembangunan lobi Manila Film Center hanya dalam waktu 72 jam, 2 hari selesai. Yang mana biasanya pembangunan lobi kayak lobi Manila Film Center itu, Wak, biasanya akan selalu memakan waktu selama 6 minggu. Dipres jadi cuma 2 hari. Apa nggak kilat kali? Terbayangkan sama kalian gimana nggak berhentinya para buruh itu bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan itu, ha? Nah, untuk pemolesan terakhir gedung Manila Film Center ini, Wak, pada tahun 1981, tim proyek pembangunan Manila Film Center yang dipimpin oleh Betty Benitez meminta bantuan para ahli arsitektur bangunan dari UNESCO. Nah, tujuannya adalah supaya proyek ini dapat berjalan sesuai rencana dan juga hasil akhirnya itu sesuai dengan yang direncanakan. Dan kemudian pada tahun 1982 Manila Film Center ini pun dibuka. Terus, Nat, di mana tadi yang katanya ada kecelakaan kerja di pembangunan itu? Dan ini, Wak, kisahnya baru kita mulai, slow kalian. Nah, jadi, Wak, pada tanggal 17 November tahun 1981 jam 3 pagi, 2 bulan sebelum ini dibuka, Wak, ya. 3 bulan ding. Saat itu para pekerja bangunan sedang giat-giatnya lah itu, Wak, bekerja dengan mandornya pun yang juga tekun mengawasi para buruhnya. Terus tiba-tiba penyangga kerangka atap gedung itu runtuh. Nah, 168 pekerja pun langsung jatuh juga, Wak, terperosok ke dalam semen yang memang tipe semennya ini cepat kering, Wak. Jadi semennya belum kering, termasuk kering. Dan ini pula lah yang mengakibatkan sebagian besar korban tewas terkubur di dalam aduan semen yang cepat ngering ini nih, yang berada tepat di ruangan yang diyakini itu adalah ruangan teater. Dan penyebab insiden ini, Wak, bermula ketika semen yang cepat kering tersebut dituangkan ke lantai tanpa menunggu lapisan yang mengering terlebih dahulu. Dan hal ini dilakukan ya karena tadi pengerjaan konstruksi ini berjalan 24 jam non-stop, Wak, kejar deadline tadi tuh. Jadi proyek yang seharusnya diselesaikan 6 minggu ditarget kan harus selesai 3 hari. Macam mana nggak ngebut kali mereka kerjanya? Belum kering timpa, itulah hasilnya. Makanya cepat roboh kan tadi ada penyangga di atas itu. Dia kayak Roro Jonggrang, Wak. Nah, pada saat kejadian Ibu Imelda ini jelas lah masih tidur di rumah jam 3 pagi lah pula. Sampai akhirnya Denny terbangun akibat telepon rumahnya ini terus berdering-dering kan. Dan dalam keadaan setengah sadar, Wak, bangunlah dia, diangkatnya telepon itu. Bu, begini. Kaget dia, Wak. Langsung sadar gitu lah pasti. Setelah dia mendapatkan laporan mengenai kecelakaan di proyek kebanggaannya itu tuh. Tapi, Wak, anehnya di sini nggak masuk akal gitu di otak aku. Menurut beberapa informasi nih, Wak, ya, setelah mendengar kabar buruk tersebut, kalian tahu Ibu Imeldanya ngeresponnya kayak mana? Dia memutuskan untuk tetap lanjutkan proyek itu, katanya. Kalau memang ada yang selamat, selamatkan. Kalau memang nggak ada, udah timpa aja pakai semen itu, katanya. Dan Ibu Imelda ini sampai rela melarang ambulans atau tim penyelamat untuk datang menyelamatkan para pekerja itu, Wak. Kalian pikirlah. Dan informasi yang beredar juga, Wak, menginfokan kalau Ibu Imelda ini menganggap bahwa usaha penyelamatan para korban ini hanya akan menunda kelancaran proyeknya, buang-buang waktu gitu. Jadi nggak sesuai deadline nih nanti selesai proyek ini, udah tanam aja kayak gitu. Ih, jahat ya. Nah, karena keputusan gila inilah, Wak, akhirnya menurut rumor yang beredar, si Betty, pemimpin proyek tadi, Betty Benitez tadi itu, selaku pemimpin proyek pun memerintahkan para pekerja lainnya untuk menuangkan semen ke atas para korban yang terperangkap tersebut, Wak. Dan dikabarkan ada 167 orang yang terkubur hidup-hidup di situ. Dan sampai akhirnya entah apa yang terjadi, ya, Wak, ya. 9 jam pasca peristiwa itu, barulah itu pers sama tim penyelamat diizinkan masuk ke tempat kejadian. Dan akibat akses penyelamatan yang tertunda, ditambah lagi memang pelarangan pemberitaan media terhadap kasus ini, yang membuat nggak ada tuh kan catatan khusus mengenai jumlah korban yang sebenarnya. Kok bisa sih, Nat, waktu itu mereka melarang ambulans sama tim penyelamat datang? Wah, masih ingat kan? Ini proyek siapa? Proyek istri presiden. Manalah berani mereka ngelawan ibu presiden. Jadi mungkin digunakannya lah itu power suaminya tuh untuk menutup kasus ini. Ih, jahat.
Nah, tapi Wak, dari segala usaha si Imelda ini menutup kecelakaan tersebut, rumornya ada sebuah rekaman asli yang sempat beredar, Wak. Rekamannya mohon maaf nggak bisa aku taruh di sini, kalian boleh cari aja di Google. Dan rekaman tersebut menunjukkan ada seorang pria dalam keadaan setengah terkubur semen yang udah kering tuh dari pinggang ke bawah. Dan pria tersebut terekam sedang menyanyikan lagu-lagu rohani supaya dirinya ini tetap terjaga gitu, Wak. Dan dikabarkan selama 10 jam tim penyelamat berusaha keras untuk membebaskan pria tersebut. Akhirnya dengan jeripayah tim penyelamat, dengan mengebor semen tersebut berkali-kali, akhirnya pria ini pun berhasil dikeluarkan. Namun sangat disayangkan, setelah pria itu malah berhasil dibebaskan dari semen, dia sudah dalam kondisi tidak bernyawa, Wak. Nah terus Wak, setelah tim pers sama tim penyelamat datang, proyek berhenti, Wak. Enggak lah, kalian pikir, minta maaf kalian ya aku bilang kayak gini. Entah memang kuat kali, Wak, power suami Imelda waktu itu, proyek tetap dilanjutkan. Buat ini kayak nggak ada masalah apa-apa, lanjutkan. Dan betul, pembangunan Manila Film Center terus dilanjutkan sampai akhirnya gedung tersebut pun terselesaikan dan diresmikan pada bulan Januari 1982. Semua orang yang berkaitan dengan tragedi kecelakaan pembangunan gedung tersebut dilarang untuk berbicara tentang kejadian tragis itu, Wak. Masyarakat di sana betul-betul dibuat bungkam dan mayoritas dari mereka juga tidak mengetahui peristiwa apa yang sebenarnya terjadi di balik pembangunan proyek Manila Film Center ini. Nah ini nih, baru dari sini beroperasi lah kan. Nah terus tanpa menunggu lama, Wak, Manila Film Center pun langsung beroperasi pada tanggal 18 sampai 29 Januari 1982. Dan untuk pertama kalinya kompetisi Festival Film Internasional Manila pun diadakan. Ada sebanyak 17 film dari berbagai belahan dunia pun ditayangkan di festival ini. Dari semuanya, Wak, ada 17 film tuh, macam-macam, ada dari India, USA, Australia, Norway, Kanada, macam-macam lah. Di sana kan diputar. Jutaan orang masuk, Wak, ke teater itu setiap harinya, bersorak-sorai merasakan kemeriahan acara kan. Tapi yang mereka tidak sadar adalah di bawah bangku yang mereka duduki, di bawah tanah yang mereka injak, ada jenazah korban kecelakaan yang tertimbun, yang sedang menanti seseorang yang bisa membebaskan mereka dan menguburkan jenazah mereka dengan layak. Hingga pada akhir festival ada total 30 film Filipina diputar di sana, Wak, dan mereka memperoleh pendapatan $500.000 saja, nggak balik modal. Si Ibu Imelda ini mikir pengen bikin teater semegah itu supaya nanti bisa dapat keuntungan berlipat-lipat. Tapi udah selesai acara cuma dapat $500.000 yang dia keluarkan $2,5 juta. Nggak balik modal kan? Walaupun sebenarnya acara tersebut bisa dibilang cukup sukses, Wak. Tapi yang tidak mereka tahu, tampaknya ada kutukan yang melekat pada gedung dan festival itu sendiri. Dan setelah beberapa lama dari hari festival tersebut berlangsung, betul aja Manila Film Center mengalami kesulitan finansial, Wak. Subsidi $5 juta yang seharusnya dialokasikan untuk acara festival yang diselenggarakan di Manila Film Trade Center ini justru tidak disetujui lagi oleh Perdana Menteri Filipina waktu itu bernama Cesar. Nah, supaya gedung ini tetap bertahan, Wak, akhirnya Imelda muter otak lagi kan, dan memutuskan untuk membuat sebuah agensi yang nantinya menjadi badan pengkajian dan klarifikasi film dan televisi. Lalu beberapa waktu kemudian barulah keluar keputusan Presiden tahun 1986 bahwa film-film yang mendekati pornografi ringan diizinkan untuk tayang. Nah, undang-undang tersebut, Wak, juga bisa membebaskan semua film yang ditayangkan selama festival dari penyensoran dan membuka pintu lebar untuk setiap film yang ada unsur pornografinya. Nah, dari sini kalian udah ketahuan kan, mungkin Perpres ini dikeluarkan juga karena ada alasan personal kan? Mungkin, tapi kalian pikir aja, masa iya enggak? Nah, karena dari keputusan presiden inilah, Wak, akhirnya Imelda pun mendapatkan keuntungan kembali untuk bisa meningkatkan kemampuan finansial Manila Film Center supaya balik modal. Tuh kan pertama nggak balik modal mereka, dibuatlah itu kan. Dan Manila Film Center pun mulai meniti kesuksesannya kembali dan menjadi salah satu destinasi menarik untuk pria-pria dewasa pada saat itu. Tapi ternyata, Wak, usaha ini balik lagi nggak cukup untuk nge-backup masalah finansialnya Manila Film Center ini. Mereka pun masih terpuruk, Wak, setelah usahanya tersebut. Belum selesai lagi nih masalah finansial, kembali lagi tragedi kembali lagi datang menimpa gedung itu, di mana tahun 1990 gempa 7,9 skala Richter melanda Manila.
meluluh lantakan seluruh gedung-gedung besar termasuk Manila Film Center ini, yang akhirnya menyebabkan kerusakan parah pada struktur bangunan tersebut. Dan sejak peristiwa itu, gedung yang menjadi kebanggaan Ibu Imelda ini ya terabaikan lah. Hingga akhirnya pada tahun 2001 ada sebuah program pemerintah yang mencanangkan renovasi Manila Film Center dilakukan. Dan akhirnya betul dilakukan, Wak. Setelah renovasi ini selesai, segelintiran acara terus-menerus diselenggarakan di Manila Film Center ini. Sampai akhirnya pada tanggal 19 Februari tahun 2013 terjadi lagi peristiwa naaswa, yaitu gedung Manila Film Center ini terbakar selama 3 jam yang mengakibatkan banyak lagi tuh kerusakan struktural pastinya. Udah direnovasi terbakar. Meskipun tidak ada korban jiwa pada kasus ini, namun kerugiannya mencapai lebih dari 1,2 juta peso, yang kalau sekarang dirupiahkan sekitar 360 jutaan gitu lah. Dan sejak peristiwa ini pun gedung ini kembali terabaikan sampai saat ini. Nah, dari rentetan peristiwa tadi, kok aku merasa bahwa kayak peristiwa itu seperti ada unsur kesengajaan supaya gedung ini tetap terabaikan aja ya. Meski emang selang waktu peristiwanya lumayan jauh nih, Wak ya. Entah itu memang unsur takdir, kurang berkah, atau ya ulah makhluk-makhluk tak kasat mata ini, wallahu alam. Nah, sekarang yang jelas aku akan menceritakan lagi beberapa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi sejak peristiwa kecelakaan kerja sampai di tahap pengabaian gedung ini, Wak ya. Ini seram-seram kisahnya, kalian harus tonton. Jangan tonton pagi, tonton malam ini. Udah capek-capek aku upload malam-malam ya. Lanjut. Oke, Wak, cerita pertama. Jadi beberapa bulan dari kasus kecelakaan kerja yang pertama tadi tuh, yang ada sekitar 160 orang tertimbun semen. Nah, Betty, si pemimpin proyek saat itu, dilaporkan tiba-tiba meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Nah, dia ini waktu itu duduk di kursi penumpang depan, sedang bersama Odi Corpus. Odi Corpus ini mantan presiden University of the Philippines, orang yang disebut-sebut sebagai pihak yang mengendarai mobil pada saat itu. Nah, waktu itu mereka dalam perjalanan ke Tagaytay, sebuah kota di Filipina gitulah, Wak. Nah, mereka ini dikabarkan pergi sekitar dini hari. Gak ada orang yang tahu persis tuh alasan kenapa mereka ini mengemudi sedini hari itu. Ditambah lagi mereka berdua ini sama-sama udah punya pasangan dan keluarga masing-masing ini. Tapi mereka pergi berdua aja ke kota itu. Kecelakaan. Dan Betty ini pun tewas seketika ketika mobil yang ditumpanginya ini melaju di tikungan jalan, Wak. Dan mobil tersebut menabrak mobil dan membuat si Betty meninggal di tempat. Sementara si Corpus dinyatakan selamat. Dan rumor mengatakan, Wak, bahwa kejadian ini merupakan aksi dari balas dendam para korban-korban yang tewas pada peristiwa kecelakaan kerja Manila Film Center. Karena kan Betty sendiri yang tanam semuanya, dia bilang kayak gitu. Itu katanya sih gara-gara itu. Dan rumor ini, Wak, beredar ketika para ahli perhantuan atau kayak paranormal gitulah melakukan kunjungan ke Manila Film Center setelah meninggalnya Betty. Hal ini bertujuan untuk mencari tahu apakah kematian Betty ini ada sangkut pautnya dengan para korban gitulah kan. Dan setelah dilakukan komunikasi gaib oleh sang paranormal tersebut mengklaim bahwa roh-roh itu berkata, Betty bersama kita. Nah, epic nggak kalian? Tiba-tiba Betty bersama kita. Gak boleh julid ya, kayak gitulah, wallahu alam. Tapi lanjut ke cerita kedua. Nah, cerita kedua ini, Wak, di pertengahan tahun 1990-an. Jadi adalah sebuah kisah dari pengalaman pribadi seorang pria yang kita sebut aja namanya Alex. Jadi Alex ini waktu itu lewatlah di gedung Manila Film Center ini kan, lagi jalan kaki set gitu. Yang pada saat itu kondisinya udah terabaikan lah, Wak. Nah, pada saat Alex lagi berjalan-jalan itu, lagi cari-cari angin itu, tiba-tiba adalah langkahnya ini kayak terhenti gitu karena ada seorang pria yang tidak dia kenal mengajaknya berbicara gitu. Nah, pria ini kita sebut aja namanya Jason ya. Jadi Jason ini tiba-tiba memberi sebuah kartu telepon. Dulu kan masih pakai kartu nama tuh loh, Wak, ke Alex dikasih. Terus kemudian si Jason ini juga mengatakan kepada Alex, tolong hubungi istri saya dan kabari dia kalau saya baik-baik saja. Dan sebentar lagi saya akan bebas, kata si Jason ke si Alex ini. Meski memang pesannya terkesan aneh, tapi waktu itu Alex ya nggak ada niat pengen nanya maksudnya apa nih, enggak. Ya udah, oke, baik, nanti saya sampaikan ya, kata dia. Terus ketika udah sampai rumah, dihubungilah kan nomor telepon yang ada di kartu telepon yang dikasih Jason itu. Telepon gitu. Ada yang ngangkat, cewek. Halo, permisi, saya Alex. Saya mendapatkan pesan dari Bapak Jason untuk menyampaikan kalau dia baik-baik saja dan sebentar lagi
Pak Jason akan bebas katanya. Nah ternyata yang ngangkat teleponnya itu adalah istrinya Pak Jason. Nah istrinya ini setelah mendengar pernyataan dari si Alex, shock, nangis. Tahu kenapa? Karena setelah itu si istrinya mengatakan kepada Alex bahwa Jason suami saya sudah meninggal 10 tahun yang lalu, tepat di lokasi yang sama pada saat kamu bertemu dengan Jason. Itu kata istrinya, Wak. Gimana kira-kira kalian ekspresi Alex dengar itu? Kurasa udah gak mau lagi dia lewat situ, ya gak sih? Itu cerita kedua. Masih ada yang lebih epic lagi, Wak. Cerita ketiga. Nah cerita ketiga ini, Wak, beberapa tahun setelah media mengungkapkan bahwa terjadi peristiwa tragis di balik proses pembangunan Manila Film Center itu, akhirnya beberapa orang berduyung-duyung lah kan datang ke sana untuk bisa mengunjungi bangunan tersebut untuk membuktikan sendiri apakah benar tuh ada hal-hal mistis yang udah ada di Manila Film Center itu kan, kayak mau uji nyali lah gitu. Benar, Wak, adalah nih satu kelompok datang kan. Nah masuklah ke Manila Film Center. Selang sekitar 10 menit mereka masuk, Wak, mereka udah langsung mengalami kejadian yang sama seperti pengalamannya Alex, dimana mereka melihat ada sosok misterius yang tiba-tiba muncul meminta tolong untuk menghubungi keluarganya. Dan para pengunjung juga mengatakan mereka ini mendengar sendiri suara rintihan atau erangan dari pondasi gedung, Wak. Bahkan nih, Wak, yang lebih epicnya lagi, para pengunjung ini menyaksikan sendiri ada sosok yang keluar dari lantai. Dan sosok ini wajahnya tuh iga setengah badannya tuh pertama terlihat bebe aja, tapi ketika dia berbalik ke arah mereka, wajahnya betul-betul rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Dan menurut sejumlah informasi, Wah, orang-orang yang penasaran itu pun, atau yang berhadapan atau yang sial ngeliat mereka tuh langsung akan lari terbirit-birit berusaha untuk keluar dari gedung tersebut. Dari situ mereka kapok, udah aku nggak mau lagi masuk ke sini. Betul-betul kayak akuin cerita ini merinding. Kalian pikir tiba-tiba ada setan yang setengah badannya kayak apa namanya yang di toko-toko cat tuh, apa namanya, paket. Ih, serem gak sih? Itu aja ku tengok seram, padahal lucu deh dia goyang-goyang. Apalagi orang, sosok lagi bukan orang. Nah kita masuk ke cerita keempat. Jadi di akhir tahun 90-an ada rumor, Wak, yang menyebutkan bahwa ada sebuah band yang sedang menyelenggarakan konser di gedung Manila Film Center ini. Namun sesaat setelah konser itu berakhir, menurut informasi tersebut ada salah satu personil band yang telah dihilangkan nyawanya di lokasi tersebut. Dan menurut informasi, Wak, tubuh dari personel band itu dibuang dan ditemukan di salah satu ruangan, tepat di bawah tangga di dalam ruangan itu, di gedung Manila Film Center ini. Itu rumor sih sebenarnya. Nah setelah beberapa lama kejadian, Wak, ada lagi nih seorang paranormal yang saat itu sedang datang dan berkunjung ke lokasi kejadian. Dan dia mengaku bahwa pada saat dirinya ini mencoba berkomunikasi dengan jiwa-jiwa korban kecelakaan kerja, sosok artis ini atau korban yang dihilangkan nyawanya ini, anak band ini, tiba-tiba muncul. Dan dia mengatakan bahwa dirinya tidak ingin pergi dari lokasi ini. Sosok ini ingin menetap di gedung Manila Film Center bersama dengan jiwa-jiwa yang juga menetap dan menunggu di gedung tersebut, Wak. Aduh, ini nih menurut aku setelah aku dengar kisah ini ngeri-ngeri campur sedih gak sih? Ya ampun dah, dia dihilangkan nyawa terus dia berkumpul lah istilahnya ya sama jiwa-jiwa yang terperangkap di situ juga. Udah, saya di sini aja sama teman-teman saya, teman-teman yang baru dia kenal itulah, tanda kutip. Tapi sedih gak sih, Wak? Ya. Dan betul, Wak, kesaksian dari paranormal ini disampaikan juga kan ke keluarganya si personil band ini. Mereka juga sedih kali dengar itu. Dan cerita kelima atau cerita terakhir ini, Wak, ini ada kisah lagi dari seorang turis asing yang memang pada saat itu mereka sengaja untuk meliput sisi gelap dari Manila Film Center. Nah, orang ini, turis ini sama 10 orang lainnya. Masuklah mereka kan, mereka menyusuri dan berjalan di atas panggung yang ada di sana menggunakan senter. Terus salah satu dari mereka ini kita sebut aja namanya Tole ya. Jadi katanya si Tole ini, Wak, memang memiliki kemampuan istimewa. Dia bisa melihat, bisa merasakan lah, dan mendengar hal-hal yang berkaitan dengan makhluk tak kasat mata. Terus salah satu rekannya Tole kita sebut Bubu. Jadi Bubu ini percaya kalau Tole ini juga memang sudah sering melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Tole sama tim ini pun kemudian menyalakan sebanyak 10 buah lilin dan membentuknya menjadi lingkaran. Ya, dan setelah itu mereka melakukan sebuah kayak ritual doa, entah itu doa keselamatan atau doa untuk sengaja manggil-manggil jiwa-jiwa tak kasat mata itu, aku kurang tahu juga, aku nggak ada kejelasannya. Setelah mereka berdoa tersebut, selang beberapa lama tiba-tiba
sumbu api ya mengarah jelas ke satu arah. Yang awamnya sumbu api ini kan harusnya tegak lurus kan, sumbu api ya. Kalaupun dia kena angin paling tegoyangnya dikit set gitu. Ini mengarah ke satu arah pada saat itu, 10 sumbu lilin ini nih. Dan pada saat itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tenang, kondisi sepi. Tapi sumbu api ini ngarah ke satu titik. Dan kalian tahu 10 lilin ini atau 10 sumbu api ini mengarah tegak ke siapa? Sumbu lilin ini mengarah ke si Tole, kawan yang ini. Nah, kalian bisa bayangkan dipagarin, terus kita duduk lah di sekelilingnya. Nah, tak pecah-pecah doa lilin yang ngadep ke awak, coy. Dengan perasaan ngeri-ngeri sedap ini, Bubu kawannya tadi ditengoklah si Tole kan. Tole masih menjamkan mata aja kayak gitu. Udahnya langsung disadarkan, "Hoi," kata dia kayak gitu. Nah, si Tole agak kaget gitu. Tapi baru kali itu Bubu melihat ekspresi Tole yang sangat ketakutan setengah mati. Biasa si Tole gak pernah takut, orang dia biasa nengok setan kok, ibarat kayak gitu. Nah pada saat udah gak apa-apa, ayo kita tinggal, cabut, kata itu. Kabur lah mereka bersepuluh kan. Nah si Bubu udah ada perasaan kayak ini pasti ada sesuatu ini. Pasti ada sesuatu yang menyeramkan datang dari arah sumbu api itu kan. Yang pada saat itu Bubu berpikir berarti sosok ini sedang berada di dekat Tole dari pertanda sumbu api tersebut wah. Dan tidak lama dari kejadian itu, benar, mereka semua nih bersepuluh ini mencium seperti bau daging mentah. Bau sangat mencolok kali wah, yang membuat salah satu dari antara mereka pun muntah di sana. Lalu nggak sampai di situ aja wah, pada saat mereka berlari itu mereka mendengar suara gendaman palu yang itu keras sekali datang dari arah yang tidak jauh dari lokasi mereka, kayak orang bekerja, pang gitu. Dan akhirnya mereka terberit-berit lah lari meninggalkan gedung tersebut. Dan selama perjalanan pulang wah, si Tole tadi tuh tiba-tiba langsung menyuruh semua timnya atau kawan-kawan ini, lepaskan pakaian kalian, letakkan pakaian kalian selama 1 minggu di luar rumah. Jangan masukkan pakaian yang kalian pakai malam nih, taruh di luar. Karena apa? Karena kata Tole wah, ada beberapa jejak dari jiwa-jiwa yang tak kasat mata ini menempel pada baju mereka. Tuh baik si Tole, buka baju kalian, taruh di luar. Tuh, serem gak sih? Oke wah, jadi itu tadi beberapa peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di Manila Film Center ini. Dan juga ada beberapa pengalaman orang-orang yang pernah berkunjung ke sana. Dan terlepas dari cerita-cerita itu wah, ya mau benar apa tidaknya, tapi cukup tragis dan menyeramkan pastinya. Tapi sebelumnya wah, sebelum aku akhiri video ini, aku mau kasih tahu kalau ada sebuah klarifikasi wah dari seseorang yang menjadi saksi mata pada peristiwa kecelakaan kerja itu terjadi. Dan dia memberi kesaksian bahwa dari 167 pekerja yang tercatat, katanya korban yang tewas itu tidak lebih dari 12 orang. Dan dia juga menimpali bahwa jenazah para pekerja itu dikeluarkan dan dikuburkan dengan layak, katanya kayak gitu. Tapi wah, meskipun klarifikasi ini sudah dilakukan, namun sebagian dari masyarakat sekitar tetap percaya dengan kisah yang udah terlanjur beredar. Nggak mungkin kau bohong kayak gitu. Dan masyarakat umum juga mengatakan bahwa menurut mereka penundaan evakuasi selama 9 jam tadi itu yang udah kejadian baru 9 jam ambulan ditelepon, itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan aktivitas penimbunan mayat para pekerja. Dan alasannya supaya pembangunan gedung ini tetap mendapatkan reaksi dan reputasi yang positif dari masyarakat setempat dan orang-orang dari seluruh dunia yang ingin berkunjung wah. Nah, mengenai benar atau tidaknya pernyataan mereka ini gimana menurut kalian wah? Kalian boleh langsung tulis aja pendapat kalian di kolom komentar di bawah wah, ya aku dengan senang hati akan membacanya. Oke wah, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.